tips meninggalkan dosa. 1, taubatlah. Nyesel atas dosa. Karena jika kamu tidak taubat, dosa akan membawa petaka demi petaka dunia sebelum kelak di akhirat. Yang kedua, kamu mesti percaya bahwa kamu bisa ninggalin dosa. Jangan kemudian percuma, saya tobat juga percuma, terus saya balik lagi tuh ngerjain dosa tuh. Jangan teman-teman saya sekalian, percayalah. Jangan percaya sama diri kamu, tapi percaya bahwa Allah akan menjagamu. Jangan percayanya sama diri, percayanya sama Allah. Kalau sama diri kita, emang Bu, nih bandel diri ini. Bandel nih diri ini. Jangan percaya. Saya taubat, dirinya bilang, "Alah, lo juga palingan ngerjain lagi." Enggak, saya akan kuat hati. Ya, liatin aja, besok-besok kamu ngerjain lagi. Karena kamu percayanya sama diri. Tapi kalau kamu percayanya sama Allah, kamu bilang, "Ya Allah, saya gak percaya sama diri saya. Nih saya taubat nih dari dosa ini nih ya Allah. Saya gak mau lagi ketemu sama dia. Nanti saya pacaran lagi nih ya Allah. Saya gak mau lagi ya Allah. Saya gak mau. Tolongin saya ya Allah. Berikan kekuatan hati saya untuk bisa menghindari dosa ini ya Allah. Tolong saya ya Allah." Nangis kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah, teman-teman saya sekalian. Allah ijabah. Tahu-tahu semua Allah dihindarin. Tuh orangnya tahu-tahu pindah kemana. Tuh cowoknya tiba-tiba dianya sendiri yang mutusin kamu. Nah kalau dia yang mutusin nih, hati kadang suka gak terima juga sembarangan. Kenapa dia yang mutusin ya? Padahal emang kamu juga emang mau putus gitu kan. Takut mendosa. Tapi dengan dia yang mutusin, padahal itu kan pertolongan dari Allah. Kamu malah mau bilang, "Liatin ya, gue cari yang lebih cakep daripada dia." Lah, dari dosa pindah ke dosa. Nah tuh, teman-teman saya sekalian, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Percayalah bahwa Allah bisa menghindarkanmu dari dosa, teman-teman saya sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ada berapa semuanya? Banyak banget ya. Yang ketiga, hindari kesempatannya. Nah nih, yang pertama kamu taubatin, ingetin akibat dari dosa. Yang keduanya tadi, percaya bahwa Allah akan bisa menjagamu sehingga tidak lagi berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, hindari kesempatannya. Hindari kesempatannya. Dia ngajakin ketemuan, jangan. Kamu tahu, nih saya kalau ketemu sama dia nih, saya bakalan nih fitnah orang, ngomongin orang nih, pasti. Ya udah, kalau dia lagi ngajak ketemuan, kamu jangan mau. Temen-temen yang membawa kamu kepada perbuatan dosa, hindarin, saudara sekalian, hindari. Ustazah, yang bikin saya bikin dosa nih suami, kan kita nggak bisa hindarin dia. Hindari pemicunya. Saya ustazah tiap ketemu suami saya marah sama dia. Saya marah pokoknya. Pasti kita berantem nih ustazah tiap ketemu. Ya udah kalau gitu hindari. Bukan hindari ketemunya, hindari pemicunya. Jauhin tuh dari wajan-wajan, piring-piring, apalagi pisau-pisau. Hindari, maksudnya yang memicu kamu buat marah. Tiap kali suami kamu ngomong apaan, apa nih yang bikin micu? Tiap kali kamu ngomongin masalah apa, ini nih yang bisa bikin marah. Hindarin. Hindari percakapan-percakapan dengan suamimu yang membuat kamu marah, bertengkar sama dia gitu. Hindari pemicunya, hindari kesempatannya. Tapi udah datang sendiri tuh ustazah, gimana tuh? Misalnya ya kalau urusannya memarah, teman-teman saya sekalian, begitu kamu marah, pamitan ke kamar mandi. Kenapa gitu? Karena kata Nabi Muhammad, marah tuh dari setan. Setan tuh dibuat dari api, api padamnya dari air. Maka apabila kamu marah, pergilah wudu. Kata Nabi gitu.
Jadi kalau pas kamu ketemu lagi sama suami kamu dan kamu datang marahnya, habis dari mana loh? Ketemu sama cewek itu lagi ya? Wah tuh, kalau udah kayak begitu, suami kamu juga, kamu tuh ya bawaan curiga aja, misalnya begitu kan? Ah, ini udah ada pemantiknya nih, buruan pergi kamar mandi teman-teman saya sekalian. Mandi, wudu. Emang kalau wudu nggak mempan, mandi aja dulu. Kalau mandi nggak mempan juga, berendam. Berendam di mana Ustazah? Berendam kayak di baskom apa gitu. Pokoknya berendam aja dulu gitu. Itu ngademin, teman-teman saya sekalian, ngademin. Air tuh emang ngademin, ya. Ada berendam aja dulu, habis itu wudu lagi, kuliah keluar. Nah, lebih adem sekarang. Cobain. Ini ilmu nih, nggak jadi apa-apa kalau kamu nggak amalin. Maka belajar buat diamalin. Insya. Termasuk marah sama anak. Begitu mau marah, bentar ya nak ya, mama kamar mandi dulu ya. Gitu. Cobain. Ustazah kok yakin banget? Saya udah nyoba. Dan gak ada yang lebih saya percaya daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi udah bilang kayak begitu, jadi saya coba. Dan ternyata bener ya Allah. Emang gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Makanya udah ngajarin tuh yang paling tepat. Jadi yang nomor 3, hindari kesempatannya. Yang nomor 4 teman-teman saya sekalian, jauhi pergaulan dan lingkungannya. Apapun itu. Saya kalau kumpulnya sama dia nih, udah nih balik lagi nih saya nih. Dugem ngerokok sampai ke alkohol misalnya. Kalau ketemu sama dia, ya udah kalau gitu jangan ketemu sama dia. Apaan aja bentuk dosamu teman-teman sekalian. Hindari teman-teman yang membuat kamu terjerumus pada dosa itu. Hindari teman-teman yang membuat kamu, hindari lingkungan yang membuat kamu berada dalam dosa tersebut. Ini juga termasuk untuk anak-anak kamu. Misalnya gitu ya. Oh, lingkungannya nih semuanya nih bangsa yang gak beres nih. Jauhin anak kamu dari lingkungan tersebut. Gitu. Ya. Hindari pergaulannya, hindari lingkungannya. Sebab nular, teman-teman saya sekalian. Coba perhatiin, ya. Saya pernah tahu, ini sekedar pengalaman, ya. Saya pernah tahu ada pertemanan, saudara sekalian, perempuan, ada sekitar ini hasil ngeliatin aja ya. Bukan kemudian jadi suudzon gitu, bukan. Tapi saya cuma lagi mau ngasih tahu nih. Ada sebuah pertemanan, saudara sekalian. Orangnya di pertemanan tersebut tuh ada sekitar 7 orang. 1-2 diantara mereka bercerai sama suaminya. Nggak lama loh. Yang nomor 3 cerai juga, yang nomor 4 cerai juga, yang nomor 5 cerai juga. Sampai. Nih ada orang gitu yang merhatiin gitu kan. Perhatiin nggak gitu? Oh iya. Ya Allah, saya mau belajar aja nih ya Allah. Tinggal 1 waktu itu yang gak bercerai dari suaminya. Dan bertahan cukup lama. Tapi bercerai juga kemudiannya. Ternyata memang saudaraku sekalian, tuh yang namanya lingkungan, pergaulan, itu subhanallah, ngaruhnya tuh luar biasa. Ya ibu-ibu coba bayangin aja deh. Kamu punya suami, temenannya sama orang-orang yang udah bercerai-cerai gitu sama suaminya, misalnya gitu ya. Kemudian kamu, bukan artinya kalau gitu Ustazah kita jangan temenan sama janda, bukan. Saya nggak lagi ngomong gitu. Ini jangan salah paham sama saya ya. Saya juga banyak kok punya temen janda, tenang. Saya. Ini gini nih, kamu bayangin aja gitu. Misalnya nih, ada pertemanan yang sangat erat gitu ya. Di saat kamu mengadukan tentang suami kamu, misalnya kayak gini, gue pegel nih sama laki gue, kenapa emang? Iya ternyata dia ada main sama cewek gitu misalnya gitu ya. Terus nih dia nih yang udah bercerai nih, ya lo tahu sendiri kan, dulu kenapa gue cerai sama laki gue. Terus sekarang abis lo cerai sama laki gue kayak gimana? Wah hidup gue damai, tenang banget, gak dipusingin sama urusan laki. Dia nih bilang nih,
Di saat kemudian kita pulang ke rumah, kemudian pusing ngadepin dia, tuh pikiran tuh, hidup gue damai, gue sekarang gak dipusingin melaki. Kayaknya yang hidup gue pengen damai, hidup gue pengen gak dipusingin sama urusan laki. Gitu dah tuh, balik nih pikiran nih, tuh kayak gitu. Tapi kalau kamu di saat kamu punya teman-teman yang di saat kamu lagi ngadu sama dia nih, saya pusing dah urusan sama suami saya. Kenapa emang? Suami saya nih ada urusan sama cewek. Semua rumah tangga kayak begitu. Pasti ada aja nih orang ketiga, keempat mang suka dateng nih. Penyakit nih dia nih. Emang pasti semua rumah tangga mah kayak gitu. Bertahan, bertahan. Jangan mau kamu serahkan suami kamu yang sebenarnya orang baik itu, kamu kemudian bersaing, kamu kemudian kasihin sama saingan kamu itu. Jangan. Yuk, kamu kuat. Kamu kuat. Kamu adalah seorang perempuan hebat. Suamimu adalah surga, jalan surga bagimu. Ingat itu, kata Nabi begitu. Yang kita dengar dari kajian ustazah waktu itu. Suamimu jalan surga bagimu, kata ustazah kayak gitu. Udah, surga emang berat, kata ustazah kan gitu. Hadiahnya surga nih, surga berat. Jadi kerjaannya juga berat. Kalau ringan kerjaannya, hadiahnya kipas angin. Ayo dulu sekarang. Kamu harus bertahan teman, bertahan. Saya bantuin doa. Karena kita enak. Begitu kita pulang-pulang ngadepin suami kita, suamimu jalan surga bagimu. Terngiang-ngiang nih ucapan teman. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan biarkan setan masuk lewat diri orang-orang di sekitarmu. Milikilah pergaulan yang baik, milikilah lingkungan yang sehat. Insya Allah. Yang berikutnya, nomor berapa? 5. Milikilah kontrol diri. Milikilah kontrol diri teman-teman saya sekalian. Milikilah riyadhatun nafs kalau dalam bahasa Arab. Ya, kontrol diri. Dirimu ini remote-nya jangan kasih pegang sama orang. Peganglah sama dirimu sendiri dan berlatihlah untuk punya kontrol diri. Jangan segala-gala yang dipengenin sama hawa nafsumu kamu kasih. Ini lagi hadir ngaji kayak begini, dirinya ngajakin, udah deh berat, mendingan tidur aja yuk. Jangan diikutin. Ya udah berat-berat didengerin. Kan gitu tuh. Ringan kok, apanya yang berat? Ustaz Halimah kan bahasanya ringan. Dengerin, bujukin hawa nafsu untuk ngerjain apa yang dia beratin. Kalau kamu terbiasa melakukan itu, misalnya gitu ya, nih enak nih kayaknya makan bakso, jangan. Sekarang waktunya makan siang, mendingan makan siang yang sehat. Kan gitu? Miliki kontrol, teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Ini siang-siang kayak begini nih, es cendol enak nih, gitu ya, misalnya gitu. Atau yang agak-agak berbahaya, soda nih, enak nih. Yang itu dah, banyakin es, enggak haram, tapi kan kurang sehat. Ya kan ya gitu ya. Nah, miliki kontrol teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Waktunya buka puasa. Ini kalau kamu nggak milikin kontrolnya, ayo tuh pedes-pedes kamu makan, panas-panas kamu makan, es-es kamu makan. Waduh. Akhirnya yang terjadi apa? Sakit badan kamu teman-teman saya sekalian. Miliki kontrol. Jangan pernah biarkan remote hidupmu dikuasai sama hawa nafsumu. Milikilah kontrol. Pagi hari ini mau pengajian atau arisan ya? Mau pengajian atau shopping di mall ya? Pengajian. Kan begitu? Miliki kontrol terhadap diri sendiri. Apa yang kamu inginkan enggak selalu kamu beri. Jangan kasih semua yang dipengenin sama hawa nafsumu.
dan hindari apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Jangan biarkan kontrol dirimu dipegang sama hawa nafsu. Latih dari yang kecil-kecil, teman-teman saya sekalian. Latih dengan puasa makan, puasa kurangi tidur, puasa ngomong, gitu ya. Semakin banyak kamu latihan. Ini saya kalau biarin mulut saya nih ngomong nih macam-macam nih yang diomongin. Jadi kontrol, gitu. Nah itu ya, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, bangun kebiasaan baik. Bangunlah kebiasaan yang baik. Misalnya, dulu-dulu belum kebiasaan bangun sebelum subuh. Sekarang cobain. Bangun kebiasaan bangun sebelum subuh. Biasa-biasa abis selesai sholat langsung berdiri aja, nggak pakai dikir-dikirannya. Sekarang mulain. Bangun kebiasaan dikir sesudah sholat. Misalnya gitu ya. Dulu-dulu nggak punya kebiasaan sholat duha di pagi hari. Ayo bangun. Bangun kebiasaan sholat duha di pagi hari. Jadi milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu terbiasa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, lama-lama akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang menjadi cara kita tadi nih ya, tips meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, saudara sekalian, ini juga ampuh banget. Tiap kali bikin dosa istighfarin. Jangan 1 kali, jangan 2 kali, tapi di bilangan atau di waktu yang bikin kamu jadi terhindar dari berbuat dosa. Misalnya, mastiin diri, tiap kali saya berbuat dosa, ya, tiap kali saya berbuat dosa, saya akan istighfar 100 kali. Misal kayak begitu. Jadi habis, ya ampun bikin dosa lagi nih, ya Allah kok nonton yang gak bener ya. Misal duduk, Astagfirullah 100 kali. Misal gitu. Saya nyebut 100 kali itu gak harus ya, terserah kamu mau berapa gitu. Tapi maksud saya jangan di bilangan yang sedikit, karena tetap aja tuh nanti kebiasaannya ringan. Kebiasaan buruk kamu ngerjain dosa tuh tetap ringan. Tapi dengan kamu kasih bilangannya 100 kali, itu kan akan jadi bikin hawa nafsu kamu tuh nggak tuman gitu. Sehingga sekalian, ini kan kita bikin dosa nih tuman. Itu tuman nggak? Kebiasaan gitu. Nah kalau udah kebiasaan, kan dia jadi enak aja ngerjainnya. Dengan setiap kali kamu bikin dosa, kamu susuli dengan istighfar, nanti kamu jadinya nggak tuman, nggak kebiasaan. Nggak jadi dosa tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya nggak sampai 100 sih, tapi misalnya 5 menit kamu istighfar, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa abdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap kali kamu habis bikin dosa, enggak usah ditunda-tunda, langsung istighfar. Segitu banyaknya. Tiap kali kamu habis marahin suami misalnya, habis berantem, habis bertengkar sama suami, duduk istighfar. Nanti lama-lama berkurang sampai jadi habis. Cobain deh teman-teman. Tiap kali kamu habis jewer anak, pukul anak, ya Allah ustazah, asli saya nyesel ustazah. Ada. Bukan hanya nyesel doang. Tiap kali kamu habis ngerjainnya, duduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, saya udah bikin dosa nih ya Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau enggak ampuni, kalau Engkau enggak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin, pasti rugi saya, pasti hancur saya ya Allah. Kok saya jadi ibu kayak begini banget sama anak saya. Rabbana zalamna anfusana, terus kayak begitu. Tiap habis ngerjain 5 menit kamu duduk istighfar, nanti lama-lama akan berkurang sampai jadi habis. Insya. Dan yang terakhir, saudara sekalian saya muliakan,
berdoalah dan beristighfarlah tiap pagi, minta agar dijagain sepanjang hari sampai malam dari berbuat dosa. Saya ajarin sebagai bagian terakhir dari kajian ini yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra putrinya. Bacain ini kalau dibaca tiap pagi 19 kali. Jangan tanya kenapa 19 kali sih Ustazah. Nah, ada diajarinnya segitu. Diajarinnya segitu. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Putrinya Fatimah. Dan beliau Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada segenap umat. Siapa yang melakukan ini, bacaan ini tiap pagi 19 kali, dihindarkan sepanjang hari tersebut dari perbuatan dosa yang ingin dia hindari selama ini. Dikasih kekuatan kamu untuk menghindarinya. Apa bacaannya? Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. 19 kali baca itu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Panjangnya Ustazah. Gimana cara saya ngajarinnya? Tulis. Tulis saya share di mana? Di IG. Semuanya jamaah Instagramia atau jamaah Facebookia? Dua-duanya. Oke, baik. Ya, saya tulis di IG juga, saya tulis di Instagram juga ya. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata. Ini yang kesian ibu-ibu yang udah tua-tua nih. Instagram belinya di mana? Katanya gitu. Tanya sama anaknya ya.